Kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para bunda, insyaallah pada pagi hari ini kita kembali mengkaji ilmu fikih, masih di bab at-thaharah. Kemarin kita pembahasannya tentang apa, Bunda? Tentang mandi wajib, hal-hal yang mewajibkan mandi. Nah, itu kemarin. Apa saja hal-hal yang mewajibkan kita mandi itu ada berapa kemarin? Ada yang ini catatannya lengkap ya? Insyaallah. Ada 6 perkara hal yang mewajibkan kita mandi. Insyaallah hari ini masih berkaitan dengan mandi juga. Pada pekan ini sebetulnya pembahasannya masih panjang nih. Tapi insyaallah setelah ini nanti kita masuk bab tayamum. Setelah itu baru masuk ke bab sholat. Ini sebagai pengantar saja mungkin ya, sebelum masuk ke yang intinya kan bab sholat itu. Cuman ini juga penting. Jadi sebelum masuk ke bab sholat, pengarang buku ini masih banyak pembahasan-pembahasan sebelumnya. Ada bab mandi, bab tayamum, bab najis. Nah, setelah itu baru masuk ke bab as-shalah. Jadi kita belum masuk ke bab sholat nih Bunda. Kita masih membahas di seputar mandi wajib. Mandi wajib, kemarin kita sudah membahas tentang hal-hal yang mewajibkan kita mandi. Kemarin ada 6 perkara yang mewajibkan kita itu untuk mandi. Nah, insyaallah ya Bunda sudah memahami semua terkait dengan itu. Dan pada pagi hari ini kita akan membahas tentang fardu-fardunya mandi. Nah, kalau kemarin pembahasannya hal-hal yang mewajibkan kita itu mandi. Nah, kalau hari ini saat mandi itu apa aja yang wajib kita lakukan. Nah, itu bolehlah kita ajarkan nanti kepada anak-anak kita mungkin ya, saudara-saudara kita. Setelah itu nanti kita masuk ke bab tayamum. Setelah tayamum insyaallah kita langsung ke bab salat. Apa aja yang kita lakukan ketika salat yang sesuai dengan tuntunan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita akan membahas fardu-fardunya mandi. Jadi mandi itu ada yang wajib dibasuh, ada yang sunnah kita basuh. Nah, kalau itu tidak kita lakukan maka mandi kita dinyatakan tidak sah. Kalau mandinya tidak sah, maka yang lain juga tidak diperbolehkan. Dan kita dihitung dalam keadaan berjunub. Orang yang berjunub tidak boleh melakukan sholat, tidak boleh melakukan membaca Al-Quran dan lain-lain sebagainya. Maka oleh sebab itu perlu juga kita perhatikan apa saja fardu-fardunya mandi itu. Setelah kita setelah kita berjunub, itu maksudnya ada 6 hal yang sudah kita lakukan tadi. Nah, kita mandi. Nah, ketika mandi itu ada aturannya. Bukan hanya sekedar mandi saja gitu kan, tapi ada aturan-aturan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yang tentu ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Faslun, bermula ini fasal wa faraidul ghusli salah satu asya. Ya. Fardu-fardunya mandi itu di dalam buku ini ya, pengarang kitab ini
dikatakan bahwa fardu-fardu ketika kita berwudu itu ada 3 perkara. Jadi fardu-fardu wudu ada fardu-fardu wudu. Fardu-fardu mandi itu ada 3 perkara. Jadi kalau 3 perkara ini terpenuhi, maka mandi kita dinyatakan sah secara syariat dan boleh kita melakukan aktivitas ibadah yang lain. Tapi kalau 3 ini tidak terpenuhi, maka aktivitas-aktivitas ibadah kita yang lain, maka kita tidak diperbolehkan, seperti halnya sholat, menyentuh mushaf dan lain sebagainya. Yang pertama adalah ahaduha an-niyatu. Fardu mandi yang pertama itu tentu yang itu adalah niat. Niat ini semuanya harus disertai niat, dengan niat. Innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya segala perkara itu harus disertai dengan yang namanya niat. Datang ke sini pun juga kita sertai dengan niat. Kalau tidak dengan niat, maka tidak sahlah ibadah yang kita lakukan. Maka tentu yang pertama adalah niat. Fayanwil junubu raf'al janabah awil hadatsil akbari wa nahwa dzalik. Wa tanwil haidu wan nufasa'u raf'al hadatsal haidi awin nufasai. Awin nufasi. Salah satunya adalah niat, ya, tentu niat daripada fardu yang pertama itu. Bagi orang yang dalam keadaan junub, maka dia harus pasangkan niat. Orang yang dalam keadaan junub, niatnya harus menghilangkan hadas daripada jinabah. Jadi niatnya itu untuk menghilangkan hadas. Apa bacaan niatnya? Nawaitu raf'al, kalau banyak versinya ya. Nawaitu raf'al hadasil akbari an jami'il badani fardhan alayya lillahi ta'ala, atau fardhan lillahi ta'ala. Jadi orang yang dalam keadaan junub, dia wajib menyertai kata-kata junubnya itu di dalam hatinya. Adapun yang kita baca tadi itu adalah lafaz daripada niatnya. Andai kata lafaznya tidak hafal, gimana? Maka kita wajib mengucapkannya dengan bahasa Indonesia, dan tempatnya itu berada di dalam hati. Jadi orang yang dalam keadaan junub, maka dia niatkan untuk menghilangkan hadas daripada junub tersebut. Apa itu menghilangkan hadas besar? Sengaja aku mandi untuk menghilangkan hadas besar, udah langsung mandi. Sesuai dengan aturan-aturan yang akan kita bacakan pada pagi hari ini. Kemudian sedangkan untuk wanita yang haid, ini haid nih ya, bukan junub itu. Haid ini juga termasuk hadas besar, tapi beda dengan orang yang dalam keadaan junub. Junub itu adalah melakukan hubungan antara suami ataupun istri, ataupun tidak suami istri, ya, melakukan hubungan antara laki-laki dan perempuan, atau mengeluarkan sperma. Maka di situ disebut orang yang sudah mengeluarkan hal tersebut, maka dia disebut dalam keadaan junub. Nah, orang yang dalam keadaan junub tadi, kalau dia mau mandi, maka harus menyertakan kata-kata jinabahnya atau kata-kata mandi besarnya. Kemudian orang yang dalam keadaan haid, tentu kalau haid ini hanya dialami oleh perempuan saja, laki-laki tidak mengalami haid. Sedangkan untuk wanita yang haid dan wanita yang dalam keadaan nifas, maka niatkanlah untuk menghilangkan hadas haid atau hadas daripada nifas itu. Jadi sebelum mandi, sengaja aku mandi untuk menghilangkan hadas haid. Atau kita dalam keadaan nifas, sengaja aku mandi untuk menghilangkan hadas nifas. Kalau seandainya kita bilang kita mandinya hadas nifas, sengaja aku mandi, kita sedang berhadas nifas. Kita niatkan untuk hadasnya itu adalah hadas apa? Hadasnya haid, maka tidak sah. Atau kita hadasnya haid, misalkan kita niatkan di dalam hati kita
untuk mengangkat daripada hadas nifas, maka enggak sah. Nah, maka harus kita jelaskan. Kalau kita haid, maka niatkan untuk dalam keadaan mengangkat hadas haidnya. Kalau kita dalam keadaan nifas, niatkan untuk mengangkat hadas daripada nifasnya. Atau mau amannya, kita niatkan umum saja. Sengaja aku mandi besar. Nah, sudah. Nah, itu umum. Niat aja seperti itu kalau kita mau amannya. Tidak perlu lagi kita ini kan. Tapi kalau kita sebutkan nama-nama tertentu, ya harus sesuai dengan keadaan kita. Kalau tidak sesuai, maka tidak sah. Nah, begitu. Jadi watakunun niyatu makrunatan bi awwalil fardi wa huwa awwalu ma yusalu min a'lal badani aw asfalihi. Jadi niat, jadi niat itu peletakan niat ini. Ini saat peletakan niat pada saat kita mandi jinabah. Niat yang dilakukan harus bersertaan dengan awal kefarduan, yaitu awal bagian badan yang terbasuh, baik dari badan bagian atas ataupun bagian bawah. Falau nawa ba'da ghusli juz'in wajabat i'adatuhu. Sehingga kalau dia melakukan niat setelah membasuh bagian badan, maka wajib untuk mengulangi basuhan bagian tersebut. Jadi gini, ini apa, Bunda? Oh iya. Jadi kalau seandainya niat yang kita bacakan tadi, peletakan niat itu di mana? Saat kita mandi wajib, saat kita membasuh pada bagian basuhan pertama. Misalkan baik itu dari bagian atas yang pertama ataupun dari bagian bawah. Misal kita mandi, ambil air, kita basuhnya bagian mana yang kita basuh dulu? Disitulah peletakan niatnya. Misalkan kita basuh dari bagian bawah, maka peletakan niat itu ya di situ. Kita basuh dari bagian atas, disitulah peletakan niatnya. Jadi jangan sampai sudah terbasuh baru niat terpasang. Misalkan air sudah sampai di leher, baru kita pasang niat. Air sudah kita siram sampai di leher, sengaja aku mandi hadas besar karena fardu atasku karena Allah Ta'ala. Sengaja aku mandi untuk mengangkat hadas besar, fardu atasku karena Allah Ta'ala. Maka yang terkena air baru sampai di sini, maka yang di atas ini wajib diulangi lagi. Nah, jadi begitu caranya. Jadi jangan sampai kita membasuh itu tidak menyertakan niat dari basuhan pertama. Jadi basuhan pertama itu disitulah kita pasang niat. Kalau seandainya sudah melampaui itu, air sudah sampai ke sini, peletakan niatnya baru kita baca, kita simpan di dalam hati kita, maka yang di atas belum. Maka yang di atas ini wajib kita ulangi lagi. Nah, begitu. Itu cara daripada peletakan niat saat mandi wajib. Makanya sini katakan falauna wa ba'da ghusli juz'in wajaban i'adatuhu. Sehingga kalau dia melakukan niat setelah membasuh bagian badan, maka wajib untuk mengulangi basuhan tersebut. Jadi kalau setelah itu dia ulangi. Kemudian fardu yang kedua. Jadi ada 3 tadi fardunya. Fardu yang pertama disebut dengan fardu yang pertama adalah an-niyatu, itu adalah niat. Dan niat itu harus kita baca saat membasuh bagian badan, bagian yang pertama yang kita basuh. Kalau seandainya tidak seperti itu, bagian badan sudah terbasuh, niat baru terpasang, maka wajib kita ulangi lagi yang belum terbasuh itu, yang belum disertai niat tersebut. Itu. Kemudian yang kedua adalah fardu yang kedua, wa izalatun najasah in kanat ala badanihi ail al-mu'tasali. Fardu yang kedua adalah menghilangkan najis jika terdapat di badannya, yaitu badan orang yang melakukan mandi besar. Kita kalau ada najis ketika kita mandi, kita mau mandi junub nih, ada najis yang menempel di kulit kita, maka kita bersihkan dulu. Kalau seandainya setelah mandi najis masih menempel di kulit kita, maka mandi kita tidak sah. Jadi saat sebelum mandi, mau amannya itu sebelum mandi kita periksa dulu ada tak najis di kulit kita. Kalau tidak ada, ya enggak apa-apa, langsung saja kita mandi. Tapi kalau ada
Kalau najisnya hukum ainiyah, najis yang nampak oleh mata, maka harus kita hilangkan dulu. Nah, pendapat ini ya wahadza ma rajaha ar-Rafi'i, hal ini menghilangkan najis adalah pendapat yang dikuatkan oleh Imam Ar-Rafi'i. Jadi maksud Imam Rafi'i yaitu adalah sebelum kita mandi, saat kita mandi memang najis-najis itu harus dihilangkan. Berdasarkan pendapat ini, maka satu basuhan tidak cukup untuk menghilangkan hadas dan najis sekaligus. Artinya kalau najisnya sudah nampak berarti satu kali basuhan tidak cukup, dia harus 2 kali basuhan sampai najisnya itu hilang. Begitu. Warajjaha an-Nawawi al-iktifa'a bi ghaslatin wahidatin anhuma. Menurut pendapat Imam An-Nawawi ya, menguatkan bahwa satu basuhan sudah dianggap cukup untuk menghilangkan hadas dan najis sekaligus. Wa mahallahu ma idza kanatin najasah hukmiyah. Tempatnya pendapat Imam An-Nawawi ini adalah ketika najis yang berada di badan adalah najis hukmiyah. Amma idza kanatin najasah ainiyah wajaba ghuslatani anhuma. Sedangkan jika berubah najis ainiyah, maka wajib melakukan 2 basuhan untuk najis dan hadas tersebut. Jadi paham enggak, Bu, maksudnya? Jadi najis hukmiyah itu najis secara hukumnya saja. Kalau najis ainiyah, bendanya itu nampak. Kalau najis hukmiyah kan kalau kita terkena air kencing, itu kan disebut najis. Secara hukum itu najis, tapi secara mata zahir gak terlihat. Itu namanya najis hukmiyah. Kalau najis ainiyah, najis yang nampak terlihat. Kalau ada kotoran cicak nampak itu. Nah, itu ada kotoran itu. Itu namanya najis ainiyah, najis yang terlihat. Ainiyah, ainun artinya mata. Jadi ainiyah itu najis yang terlihat secara jelas. Kalau hukmiyah secara hukumnya saja dia itu najis tapi dia tidak terlihat. Itu namanya najis hukmiyah. Nah, kalau seandainya kata Imam An-Nawawi, kalau najisnya itu najis ainiyah, najisnya itu nampak, maka sekali basuh tidak cukup. Ya, harus sampai hilang, harus 2 kali basuh begitu. Tapi kalau najisnya hukmiyah, ya najisnya hukmiyah, tidak perlulah kita gosok-gosok sampai berapa kali, cukup sekali basuhan. Kalau seandainya kita mandi wajib langsung sekali basuhan dari atas basah semuanya, cukup, tidak perlu diulangi lagi. Kalau najisnya hukmiyah. Tapi kalau najisnya ainiyah harus dihilangkan dulu najisnya itu saat kita mandi. Paham, Bu ya? Paham ya? Insyaallah ya. Nah, itu fardu mandi daripada yang kedua. Yang pertama adalah niat, kemudian yang kedua adalah menghilangkan najis. Kalau najisnya itu ada. Kalau nggak ada najis ya langsung saja kita mandi. Tapi kalau kita khawatir sebelum mandi itu lihatlah dulu. Nah, kalau ada najis ya kita bersihkan, kalau nggak ada langsung aja mandi. Intinya setelah mandi nanti jangan sampai masih ada najis, apalagi itu najis ainiyah, najis yang nampak, maka wajib kita ulangi lagi mandi kita. Kalau setelah mandi tengok ada kotoran apa di sini kan di tubuh kita, maka ulang kita mandi. Najis itu harus kita ulangi lagi. Mandi itu harus kita ulangi lagi karena melihat ada najis yang menempel di kulit kita. Kemudian yang ketiga adalah wa isalul ma ila jami'i sya'ri wal basyarati wa fi ba'din nusakhin badalan jami'i usulun. Fardu yang ketiga adalah mengalirkan air ke seluruh bagian rambut dan kulit badan. Dalam sebagian redaksi diungkapkan dengan bahasa usul, yaitu pangkal, sebagai ganti daripada bahasa jami' seluruh. Jadi yang ketiga itu adalah kita itu mengalirkan air di sekujur tubuh kita. Itu semuanya wajib terkena air saat kita mandi wajib. Wala farqa baina sya'ri ra'si wa ghairihi wala bainal khafifi minhu wal katifi. Tidak ada perbedaan antara rambut kepala dan selain pada rambut itu. Tidak ada perbedaan, semua bulu-bulu rambut-rambut yang ada di tubuh kita itu wajib air sampai ke situ. Tidak ada perbedaan antara rambut yang ada di kepala kita atau rambut-rambut di tempat yang lain.
baik itu tipis ataupun lebat, saat mandi wajib maka kita wajib menyampaikan air ke sela-sela kulit tersebut. Wasya'rul al-madfur, rambut yang digelung. Saat mandi wajib rambutnya digelung, itu gimana? Jika air tidak bisa masuk ke bagian dalamnya kecuali dengan diurai, maka wajib untuk diurai. Ada kan rambut ibu-ibu tuh yang digelung itu. Kalau airnya itu sampai ke dalam gelungan-gelungan itu, kalau seandainya sampai air tanpa harus diurai, maka tidak harus diurai. Tapi kalau seandainya kita siram air itu, air tidak sampai, air itu sampai ketika harus diurai dulu, maka air itu akan sampai, maka wajib bagi kita menguraikan dulu rambutnya itu, ya. Jangan sampai dalam keadaan digelung seperti itu. Kalau airnya sampai, yakin kita airnya sampai tanpa harus diurai, ya nggak apa-apa. Tapi kalau kita nggak yakin, memang harus diurai dulu baru air itu bisa sampai, maka kita wajib untuk menguraikan rambut tersebut. Itu terkait dengan rambut ibu-ibu mungkin yang panjang rambutnya, maka seperti itu caranya kalau rambutnya yang digelung. Jadi rambut yang digelung jika air tidak bisa masuk ke bagian dalamnya kecuali dengan diurai, maka wajib untuk diurai. Wal muradu bil basyarati zahirul jildi, yang dikehendaki dengan kulit adalah kulit bagian luar. Yang dimaksud dengan menyampaikan air di seluruh yang terkena kulit ini adalah kulit bagian luar. Kalau kulit bagian dalam ya tidak begitu. Wa yajibu ghuslu ma dhahara min samaghi khay adnaihi wa min anfi majdu'in wa min syukuki badani. Dan wajib membasuh bagian-bagian yang nampak dari lubang kedua telinga atau hidung yang terpotong dan celah-celah badan. Dan air itu wajib kita sampaikan sini, lubang telinga yang sini ini wajib terkena air yang kita basuh ini, maka wajib di sela-sela. Air yang nampak, kulit telinga yang terlihat oleh mata dari luar, maka itu wajib terkena oleh air saat kita mandi junub. Atau misalkan ada luka-luka misalkan, tidak dari badan kita yang mungkin yang terbelah, maka wajib air sampai di sela-sela itu. Jadi seperti itu. Wa yajibu isalul ma ila ma tahta qulfati minal aqlafi wa ila ma yabdu min farjil mar'ati inda qu'udiha liqada'i hajatiha. Dan wajib mengalirkan air ke bagian di bawah kulupnya orang yang memiliki kulup. Kulup itu maksudnya laki-laki lah ya. Mungkin ada yang belum bersunat. Tapi kalau sekarang enggak ada laki-laki yang tidak bersunat kalau sudah dewasa itu. Kalau seandainya dia belum bersunat, maka wajib air sampai di bawah itunya. Kulupnya itu. Bahasa halusnya kulup. Ya benar ya. Itu wajib air sampai di situ. Kalau tidak sampai, kalau tidak di situ, maka mandi wajibnya tidak sah. Seperti itu. Kalau perempuan dan mengalirkan air ke bagian farji perempuan yang nampak saat ia duduk dan buang hajat. Saat buang hajat ada yang nampak di situ, maka sampai di situ batasan air itu harus kena. Artinya kalau kita memandi wajib itu bagusnya itu jongkok. Kalau kita berdiri khawatir itu tidak terkena. Nah, yang nampak saat jongkok itulah di situ batasan air harus terkena. Nah, itu harus kita ketahui tuh. Sering kita mandi ya itu enggak kita perhatikan yang bagian luarnya saja, tapi bagian dalam yang nampak saat kita buang hajat, maka air harus wajib sampai di situ. Jadi ini merupakan daripada fardu mandi. Kemudian wa mimma yajibu ghusluhu al-masrabatu li annaha tadharu fi waqtin qadi'il hajati fatasiru min zahiril badani. Di antara bagian badan yang wajib dibasuh adalah masrabah atau tempat keluarnya kotoran. Karena sesungguhnya bagian itu nampak saat buang hajat sehingga termasuk daripada bagian luar. Jadi kalau kita misalkan bagian lubang belakang itu saat kita buang hajat
itu kulit yang nampak ketika kita jongkok, maka air wajib sampai ke situ, yang sampai di atasnya saja. Makanya yang kami sampaikan tadi, kalau mau mandi junub hendaknya kita jongkok, sehingga itu bisa ketika kita mengalirkan air tersebut, maka air itu bisa mengena bagian yang nampak ketika kita jongkok. Seperti itu. Kalau kita berdiri kan dia di dalam posisinya, maka otomatis air tidak masuk. Maka ketika air tidak sampai di situ, maka mandi wajib kita tidak sah. Begitupun saat lubang farji perempuan, maka ketika buang hajat yang nampak itulah batasan air harus teralirkan di situ. Kalau tidak teralirkan sampai di situ, maka mandinya tidak sah. Oke? Sampai di situ paham? Bunda? Itu adalah fardu-fardu daripada mandi junub. Kemudian setelah itu ada lagi namanya sunnahnya. Nah, sunnah ini juga penting. Sunnah-sunnah ketika kita mandi. Ada sunnah-sunnah mandi junub, ada sunnah-sunnah mandi, ada mandi-mandi sunnah. Apa bedanya? Kalau mandi ya mandi sunnah, banyaklah mandi sunnah. Ada lagi sunnah saat mandi. Saat mandi itu kalau kita pakai itu ya silakan, tidak pakai yang tidak apa-apa. Saat mandi wajib pun ada sunnahnya. Apa saja? Banyak sebetulnya sunnah, tapi di sini hanya disebut khamsatu asya'a. Ya, mandi sunnah mandi di dalam mandi junub itu ada 5 perkara. Sebetulnya masih banyak sunnah yang lain, tapi yang 5 ini jangan sampai kita tinggalkan. Ya, artinya yang 5 ini boleh ditinggalkan, cuma jangan sampailah, kalau bisa minimal 5 ini kita terapkan di dalam kehidupan kita saat kita berjunub. Jadi yang 5 ini. Jadi di sini katakan wa sunanuhu ayil ghusli. Dan sunnahnya saat kita mandi itu, setelah wajibnya tadi terbasuh, ada sunnahnya. Sunnahnya ada berapa? Khamsatu asya, ada 5 perkara. Yang pertama itu adalah at-tasmiyatu, yaitu membaca bismillah. Boleh enggak kita mandi wajib tidak baca bismillah? Ya boleh, enggak apa-apa. Ya, sedangkan at-tasmiyatu itu merupakan daripada sunnah daripada mandi tersebut. Kemudian yang kedua adalah wal wudu, yaitu adalah berwudu. Sebelum kita mandi disunnahkan kita untuk berwudu. Boleh tak sebelum mandi tidak berwudu? Ya boleh. Nah, kalau wudu itu merupakan daripada sunnah kalau kita mandi. Kalau kita mau dapat pahalanya lebih besar ya pakai wudu. Kalau tidak mau pahala, mau yang wajib saja enggak apa-apa, tidak usah pakai wudu. Seperti itu. Jadi wudu itu merupakan sunnah daripada mandi. Wudu itu kapan? Wudu dengan sempurna sebelum mandi. Sebelum mandi disunahkan kita untuk berwudu dulu. Setelah berwudu barulah kita melakukan mandi tersebut. Wa yanwi bihil mu'tasalu sunnatal ghusli in tajarradat janabatuhu anil hadasil asghar wa illa dan orang yang dalam keadaan junub itu, orang yang junub tadi mau berniat wudu, kalau seandainya dia terbebas dari hadas kecil, maka dia niatkan saat mandi itu dia berwudu, wudunya wudu sunnah untuk mandi. Kalau seandainya dia ada hadas kecil, buang hajat misalkan, maka di situ adalah wudu untuk mengangkat hadas kecil. Begitu. Kalau seandainya dia itu enggak ada hadas, ya, hadasnya ada besar tadi, maka dia niatkan wudunya itu wudu untuk sunnah mandi. Begitu. Paham enggak maksudnya? Ya, nah, seperti itu. Kemudian itu sunnahnya itu berwudu sebelum mandi wajib. Intinya niatnya itu adalah niatkan untuk sunnah mandi wajib. Kita wudu untuk apa? Wudu sebelum mandi, niatkan di dalam hati, niat saya berwudu supaya mendapatkan sunnah daripada mandi jinabah ini. Nah, itu niatnya.
Kemudian yang kedua adalah wa imrarul yadi ala ma wasalan ilaihi minal jasadi wa yu'abbaru an hadzal imrari biddalki, yaitu adalah menjalankan tangan ke kulit yang terjangkau oleh tangan tersebut. Artinya kita setelah mandi itu menggosok. Biddalki itu artinya ya, yang ketiga itu adalah menjalankan tangan. Jadi kita itu disunahkan, dikhawatirkan kalau pakai tangan kan maka air itu akan terkena, insya Allah bisa mengenai bagian-bagian yang tertutup. Tapi kalau tidak kita yakin tanpa menjalankan tangan itu air bisa mengenai bagian-bagian yang tertutup, ya tidak apa. Tapi kalau seandainya walaupun air itu sampai tanpa harus menjalankan tangan, kita tetap menjalankan tangan, maka hukumnya sunnah. Seperti itu. Tapi kalau tidak dengan menjalankan tangan, air tidak sampai ke bagian-bagian tertutup, wajib hukumnya kita menjalankan tangan ke bagian-bagian yang terjangkau oleh tangan tersebut. Itu adalah sunnah daripada mandi wajib. Kemudian yang keempat, wal mualatu, yaitu adalah mualah. Mualah itu sudah kita jelaskan saat wudu. Apa itu mualah? Langsung spontan, tidak lagi nunggu-nunggu, basuh kepala dulu, pergi dulu kita sini, itu pergi basuh lagi bagian badan, kita berangkat lagi kaget dulu basuhnya. Itu boleh, tidak boleh aja seperti itu. Cuma sunnahnya itu langsung sekaligus. Sekali mandi itu mandilah, jangan ditinggalkan dulu. Setelah mandi misalkan baru masuk bagian ini, ada panggilan, pergi dulu kita. Sudah basuh, ngulang lagi basuh bagian kaki, belum selesai bagian ini di atas, ada lagi panggilan, kita keluar lagi, kaget dulu mandinya. Boleh seperti itu, cuma kita tidak mendapatkan sunnahnya. Dan sunnah daripada mandi itu adalah langsung spontan, ya, kita basuh semuanya tanpa ada jeda, meskipun jedanya itu hanya sebentar saja, seperti itu. Dan ini merupakan sunnah daripada mandi. Kemudian yang kedua adalah wa taqdimul yumna min shiqqaihi 'alal yusra, ya. Dan yang berapa? Yang keempat, ya. Yang kelima itu adalah mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Misalkan kita mau basuh bagian kanan ini dulu, boleh membasuhkan bagian yang kanan baru yang kiri, itu dapat sunnah. Atau semuanya langsung boleh, nggak boleh. Tapi yang lebih disunahkan itu kita dahulukan yang kanan, baru kita basuh yang bagian kiri lagi. Sebetulnya yang sunnahnya ini masih banyak sunnah-sunnah yang lain di dalam kitab-kitab yang lain. Cuman yang minimal yang 6 ini, yang 5 ini jangan sampai ditinggalkan. Seperti apa? Contohnya atas list itu mengulangnya sampai 3 kali, ya, dalam keadaan ganjil. Dan wa takhlilu sya'ri, kemudian sunnah juga kita menyela-nyela rambut-rambut kita, itu sunnah hukumnya, kita sela-sela dulu. Itu adalah sunnah-sunnahnya mandi. Ada wajib yang harus kita basuh ketika kita mandi, ada lagi sunnah yang wajib kita lakukan di saat kita mandi tersebut. Itu pembahasan kita pada pagi hari ini. Selebihnya insyaallah kita diskusi bersama. Kalau seandainya ada pertanyaan, kita jawab kalau bisa menjawabnya. Kalau tidak bisa, nanti di pekan selanjutnya lagi kita cari jawabannya.